Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Evelyn Putri Angelina, Nasiri Wijayanto, dan saya sendiri Tegar Sulistyo Widodo. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Kredensial, Penyusunan dan Analisis Program Kerja Unit Rekam Medis. Apa itu sistem kredensial? Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis atau clinical privilege. Kredensial adalah proses formal yang digunakan untuk memverifikasi suatu pengalaman dan profesionalisme seseorang dalam memberikan pelayanan yang spesifik, dengan mengedepankan keselamatan pasien dan bermutu tinggi dalam keahliannya. Kredensial dan rekredensial merupakan bagian yang asing dalam keseharian, dapat diartikan sebagai quality assurance dalam memberi suatu kelayakan yang valid berdasarkan data otentik dan merupakan proses yang sangat penting dilakukan untuk tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan demi menjaga keselamatan pasien sesuai standar akreditasi nasional bagi fasilitas kesehatan. Manfaat yang timbul dari kredensial adalah terjaminnya keselamatan pasien. Dengan kredensial, maka kompetensi seorang perawat akan selalu terjaga. Perawat mendapatkan pengakuan yang jelas atas kewenangan klinisnya. Konsep dasar kredensial. Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek. Kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional, serta kompetensi fisik dan mental. Proses credentialing ini dilakukan dengan dua alasan utama. Alasan pertama yaitu banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium. Perkembangan ilmu di bidang kedokteran untuk suatu pelayanan medis tertentu sangat pesat, sehingga kompetensi yang diperoleh saat menerima sertifikat kompetensi bisa kadaluarsa. Bahkan, dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak aman bagi pasien. Selain itu, lingkup suatu cabang ilmu kedokteran tertentu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga suatu tindakan yang semula tidak diajarkan pada penerima brevet pada periode tertentu, dapat saja belakangan ini diajarkan pada periode selanjutnya. Bahkan dianggap merupakan suatu kemampuan yang standar. Hal ini mengakibatkan bahwa sekelompok staf medis yang menyandang sertifikat kompetensi tertentu dapat saja memiliki lingkup kompetensi yang berbeda-beda. Alasan kedua yaitu keadaan kesehatan seseorang dapat saja menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia sehingga mengurangi keamanan pelayanan medis yang dilakukannya. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui uji kelayakan kesehatan baik fisik maupun mental. Tindakan verifikasi kompetensi profesi medis tersebut oleh rumah sakit disebut sebagai mekanisme credentialing, dan hal ini dapat dilakukan demi keselamatan pasien. Tindakan verifikasi kompetensi ini juga dilakukan pada profesi lain untuk keamanan kliennya. Misalnya, kompetensi profesi penerbangan atau pilot yang senantiasa diperiksa secara teratur dalam periode
periode tertentu oleh perusahaan penerbangan. Alasan penting yang dilakukan kredensial adalah: yang pertama, sebagai verifikasi terhadap pendidikan formal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu sesuai keahlian. Yang kedua, mengukur batas aman tingkat kemampuan profesional terhadap pelayanan kesehatan yang mereka kerjakan sesuai dengan prosedur yang aman. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan suatu keahlian tertentu dengan motivasi belajar yang tinggi. Sebagai bahan identifikasi dari gap kompetensi terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tenaga kesehatan. Yang kelima adalah mempersiapkan profesionalisme tenaga kesehatan untuk memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang dapat bersaing. Manfaat yang diperoleh dari kredensial bagi fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat penilaian dalam akreditasi nasional dan internasional. Yang kedua, standar penetapan dan penerimaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tertentu. Yang ketiga, perencanaan akan kebutuhan pendidikan dan pelayanan tenaga kesehatan sesuai kompetensi. Keempat, penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan layanan pasien yang dibutuhkan. Kelima, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sesuai keahlian atau bidang. Mekanisme kredensial. Mekanisme kredensial dan kredensial di rumah sakit adalah tanggung jawab komite medik yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial. Proses kredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, objektif, sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi. Dalam proses kredensial, subkomite kredensial melakukan serangkaian kegiatan termasuk menyusun tim mitra bestari dan melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis yang meminta kewenangan klinis tertentu. Selain itu, subkomite kredensial juga menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan kepala atau direktur rumah sakit. Instrumen tersebut paling sedikit meliputi kebijakan rumah sakit tentang kredensial dan kewenangan klinis, pedoman penilaian kompetensi klinis, formulir yang diperlukan pada akhir proses kredensial. Komite medik menerbitkan rekomendasi kepada kepala atau direktur rumah sakit tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf medis. Proses kredensial pada akhirnya akan memakan suatu kelayakan terhadap kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan dibuktikan dengan suatu keputusan yang diterbitkan oleh penguasa atau dapat dilogikakan sebagai pejabat tertinggi dalam fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Tindakan verifikasi kompetensi profesi medis tersebut oleh rumah sakit disebut sebagai mekanisme kredensialing, dan hal ini dilakukan demi keselamatan pasien. Alasannya, satu, banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium. 2. Keadaan kesehatan seseorang dapat saja menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia sehingga mengurangi keamanan pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui kelaikan kesehatan baik fisik maupun mental. Penyusunan program kerja unit RMIK. Di dalam suatu hal ini, mana dapat dimaksud dalam program kerja ialah dalam susunan rencana kegiatan pekerjaan yang telah dirancang dan sudah disepakati bersama yang akan dilaksanakan di dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu program haruslah disusun secara terarah karena akan menjadi suatu pegangan bagi organisasi dalam menanggapi suatu tujuan. Dan pada selain itu, sebuah program kerja itu sendiri juga
bisa menjadi sebuah tolak ukur di dalam pencapaian suatu target pada saat akan melakukan suatu pekerjaan, dan pada hasilnya akan dievaluasi kembali pada masa akhir dari kepengurusan. Program kerja unit rekam medis ini dibuat dalam periode 1 tahun sekali, kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal evaluasi merupakan dasar untuk membuat program kerja periode berikutnya. Dengan adanya program kerja, ruangan rekam medis diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman melakukan perbaikan ke depan serta menentukan target ke depannya dalam hal pelayanan unit rekam medis. Tujuan penyusunan program kerja. 1. Mencakup sesuatu yang luas namun smart dan mampu menggambarkan mengapa program kerja ini perlu dilaksanakan. Misalnya meningkatkan mutu pelayanan rekam medis di rumah sakit. 2. Meningkatkan kualitas SDM rekam medis dalam menunjang pelayanan di rumah sakit tahun 2017. 3. Meningkatkan fungsi rekam medis dalam hal penyediaan dan penyajian data dan informasi rumah sakit. 4. Meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan rekam medis sesuai sistem yang standar. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan. 1. Program peningkatan mutu. A. Kelengkapan pengisian berkas rekam medis 1 kali 24 jam. Definisi kelengkapan pengisian berkas rekam medis rawat inap 1-2 kali 4 jam setelah pasien mendapatkan pelayanan. B. Kelengkapan formulir Informed Consent. Definisi kelengkapan pengisian informasi Informed Consent 1 kali 24 jam setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas. C. Ketepatan pengiriman laporan eksternal. Definisi ketepatan waktu dalam melaporkan rekapitulasi laporan rumah sakit sesuai dengan batas waktunya, bulanan, tahunan, atau up to date. D. Penyediaan berkas rekam medis rawat jalan. Definisi jumlah berkas rumah sakit rawat jalan yang diantar tepat waktu. 2. Program pengembangan. A. Pendidikan dan pelatihan rekam medis. Cara pelaksanaan. 1. Membuat analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 2. Pengajuan permohonan pendidikan. 3. Presentasi hasil. 4. Monef dan pengembangan ilmu. B. Evaluasi kinerja rekam medis. Cara pelaksanaan. 1. Rapat bulanan internal rekam medis. 2. Rapat dengan sub-unit. 3. Pengisian kuesioner. 4. Penilaian indikator kinerja setiap 3 bulan sekali. C. Penyusunan laporan rekam medis. Cara pelaksanaan. 1. Melakukan rekapitulasi harian, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan data mentah laporan terkulan rekam medis. 2. Pengembangan format laporan. D. Revisi formulir rekam medis sesuai standar akreditasi. Cara pelaksanaan. 1. Mencari referensi format formulir. 2. Pengajuan revisi ke direktur. 3. Mengadakan rapat dengan panitia rekam medis dan pihak terkait. E. Pengajuan penggunaan SIMRS di unit rekam medis. Cara pelaksanaan. 1. Membuat analisa kebutuhan SIMRS. 2. Membuat pengajuan penggunaan SIMRS di unit rekam medis. F. Penambahan lemari penyimpanan berkas rekam medis. Cara pelaksanaan. 1. Membuat analisa kebutuhan lemari penyimpanan. 2. Mengajukan PO pembelian alat. 3. Mengajukan WO pengerjaan atau pembuatan lemari penyimpanan. H. Pemusnahan berkas rekam medis inaktif selama 5 tahun terakhir. Cara pelaksanaan. 1. Melakukan pemilahan berkas aktif dan inaktif 2013 sampai 2018. 2. Melakukan proses scanning
alih media berkas atau foto. Ketiga, melakukan pemilahan formulir yang bernilai guna. Keempat, melakukan pemusnahan sesuai standar. Kelima, membuat berita acara pemusnahan. Gotong royong. Cara pelaksanaan. 1. Merapikan penyusunan berkas rekam medis di rak penyimpanan. Kedua, merapikan berkas-berkas rakitan yang tidak terpakai. Ketiga, menyapu lantai dan melap lemari rak penyimpanan dari debu. 3. Program manajemen. A. Program pengajuan RAP dan RKA. Cara pelaksanaan. 1. Pendataan rencana, anggaran, sarana dan prasarana. Unit rekam medis. Pendataan rencana kerja dan anggaran kegiatan. Pengajuan ke manajer dan direktur. Format terlampir. Analisis program kerja unit rekam medis. Program kerja unit rekam medis ini dibuat dalam periode 1 tahun sekali. Kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi merupakan dasar untuk membuat program kerja periode berikutnya. Dengan adanya program kerja ruangan rekam medis, diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman melakukan perbaikan ke depan serta menentukan target ke depannya dalam hal pelayanan unit rekam medis. Program rutin. A. Rapat bulanan. B. Program peningkatan mutu. C. Program retensi berkas rekam medis inaktif selama 5 tahun terakhir atau 1 kali setahun. D. Laporan internal bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. E. Laporan eksternal bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. F. Peningkatan pengambilan berkas rekam medis tepat waktu. G. Peningkatan ketepatan pendistribusian berkas rekam medis rajal. H. Meminimalisir dalam hal kesalahan filing atau penyimpanan. I. Gotong royong bersih-bersih ruangan atau merapikan berkas rekam medis di rak penyimpanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.